ditempelin namanya saja, apa namanya, samping-samping. Lu datang juga. Kita waktu itu belajar dari sekolah Umar Usman kalau salah di Jakarta. Saya dari Bandung ke Jakarta buat belajar. Ketemu beliau menjemput impian bareng-bareng. Kayak semalam tuh nangis bareng. Coba Anda bayangin itu. Kalau Anda nggak kenal dia, kalau buat yang kenal pasti sudah sangat-sangat nyetrum kalau melihat foto ini. Ini orang tuh sakit keras Bapak Ibu. Gula darah 1431 Hijriah. Itu nggak ada ceritanya kamus di kedokteran yang bertahan tuh. Nggak ada. Normalnya tuh gula darah di bawah 150. Dia 1400. Wah elah. Untuk bangun sebuah kerajaan aset buat orang-orang yang dicintai 9 tahun. 2013 sampai 2021. 2022 sih. Kok catatan gue 2021? Lu Roni yang lain kali? Roni kenapa? Roni gak ada. Serius. Jadi saya udah tidur. Saya bangunin ya. Roni gak ada. Kita nangis. Tangisan saya pecah saat ketemu dokter Takwir. Saya telepon dokter Takwir, dia juga telepon saya. Kita berdua jemput anaknya dokter Andika sama Mas Roni. Dokter Takwir sama dokter Takwir saya cuma tetangga, cuma tidak satu rumah. Dia nyamperin ke rumah saya. Ya, saya keluar rumah. Nangis pecah di rumah tuh jam berapa? Jam 11 malam katanya. Ya sahabat kita udah duluan. Udah, bismillah, yuk berangkat. Jemput anak beliau, sampai ke Bogor, sampai ke rumah Mas Roni. Bahkan kita ikut mandiin ya. Nah, Fanin semua ya, dari mulai awal sampai akhir. Bahkan dokter Andika pun yang ngangkut pakai ambulan, dia yang nyetir mobilnya, dia bawa ke makam. Ada sebuah fenomena buat saya ini luar biasa kematiannya. Yang pertama, meninggal di hari Jumat. Anda tahu keistimewaan meninggal di hari Jumat? Terutama kalau sebelum lewat waktu Jumatan, disolatkan sama jamaah Jumat. Itu kita melihat bahwa semuanya beliau itu jemaah banyaknya yang minta ampun di masjid itu, dan gak habis-habis, gak berhenti-berhenti. Saya cuma keluar pada saat selesai Jumatan, kita sholat mayit gitu ya, nyolatin beliau. Saya keluar dari masjid itu kayak ngeliat ini kayak ramai banget. Dalam hati saya cuma ngomong, Ron, banyak orang yang nyolatin. Anda kebayang gak sih sahabat Anda, sahabat perjuangan ya, dia bukan tim saya ya, tapi dia membersamai bareng-bareng sampai terciptanya komunitas Amazing True Health ini. Dari kangen Amazing Team, kejar akhirat terus. Makanya buat kita membekas banget. Ron, banyak yang nyolatin. Udah enak ya sama. Masya Allah bagus semua. Dan itu malam ganjil, masuk malam ganjil, malam 21. Sama kayaknya kayak Aki ya, udah mau itikaf gitu. Yang itu ada dokter Zaidul, semua dari Bandung pada berangkat datang semua, pengen nyolatin, nggak pengen ketinggalan. Ya nganterin sahabat kami dan saudara kami semua ini sampai di tempat peristirahatan. Buat saya waktu itu ini sebuah magic moment buat. Dan ada sebuah momen lagi saya ngelihat. Jadi saya juga ikut beberapa komunitas gitu. Dan di komunitas-komunitas itu nama beliau ini harum sekali. Ya saya nggak tahu ya, mungkin Bu Giana yang tahu gitu ya. Saat itu di beberapa komunitas ini ya, disebutin namanya, didoain bareng-bareng. Komunitas ini disebutin namanya, didoain bareng-bareng. Masya Allah Ron, banyak yang doain Ron. Ya. Salah satunya PPA ya Bu. Ya. Wah, saya udah ngapain ya, ketinggalan jauh saya sama Mas Roni. Yang selama ini saya ngerasa udah ngikut KT, ikut dokter Andika aja, tapi pengaplikasiannya belum tentu bisa sedalam Mas Roni.
aset beliau banyak, dan yang paling mahal aset akhiratnya. Mission complete. Saya melihat sosok Dr. Andika menyelesaikan visi ADP-nya dari seorang sahabat, seorang saudara, Mas Roni Rich. KAT. Dari mulai ucapan yang kita ngerasa aneh, dari mulai ucapan kematian yang bahagia, dari mulai ucapan mengejar kematian yang mengenakan, ya, saya diperlihatkan sebuah kematian yang luar biasa. Tepuk tangan lu buat Dr. Andika. Belum lama ini Bapak semua, bukan beliau yang meninggal, tapi Aki. Saya pulang antar anak saya ke rumah, istri saya di kamar nangis. Kalau salah saya pulang antar anak saya sekolah, sampai rumah istri saya di kasur nangis. Kamu kenapa? Kamu belum baca HP? Belum, baru nyampe. Aki ya? Dr. Andika, kenapa Aki? Lalu saya lihat video Dr. Andika nangis-nangis. Kok bisa nggak ada? Belum lama ketemu, di GPS ketemu, seger buger, berangkat juga diposting, lagi seger bawa anak sama cucu-cucunya. Kok bisa nggak ada? Aki udah nggak ada. Kok bisa sih? Di Mekah lagi. Kejadian sebuah magic momen dalam hidup saya terulang kembali Bapak semua. Setelah hampir 12 tahun saya membersamai komunitas dengan visi kepala ibu seorang Dr. Andika. Sekarang ini dipanggil salah satu orang terdekat beliau, panutan beliau, pemimpin beliau. Udah kayak ayah buat saya, buat teman-teman. Ini waktu saya berkunjung ke rumah, ada jadwal konsultasi dengan Dr. Andika. Aki datang ngobrol banyak. Dia cerita sama saya, Wikan, Aki lagi mau bikin sekolah di Cicalengka. Tanahnya kalau saya nggak salah sekian hektar. Ini akan besar sekali Wikan. Wikan punya klinik ya di Bandung. Iya Ki, si Kayla pasien kita. Oh iya, Wikan yang bantu ya bikin. Wikan nanti yang kalau perlu supervisor itu ya, klinik yang dibangun di sekolah itu ya. Ada cerita sekolahnya akan seperti apa, Masya Allah. Saya udah gak mau mikirin klinik. Sama Aki yang ngomong begini ya, saya gak bisa nolak. Siap. Foto dulu. Oleh foto berdua. Dika, sini juga foto sekalian. Aki mau tunjukin sama investornya dia. Ini ada dokter yang siap nanti megang kliniknya. Ini orang semangat banget Bapak Ibu kalau udah ngomongin dia gitu. Seger buger, ya orangnya disiplin. Apalagi kalau dengar cerita dari Dr. Andika gitu. Jadi saya bisa baru tahu begitu kuat nempel tentang timekeeper, tentang kedisiplinan seorang Dr. Andika, bagaimana memanfaatkan waktu satu kali 24 jam ini sosoknya. Dan saat itu Masya Allah saya dapat kabar beliau dipanggil di Tanah Suci. Saya langsung baca Bapak Ibu, apa sih manfaatnya, apa sih yang didapetin, apa kelebihannya dipanggil di Tanah Suci. Waduh, ini nggak tahu ya, ilmu saya sangat cetek, mudah-mudahan Anda bisa koreksi. Tapi yang saya baca itu langsung dapat syafaat Rasul. Wow, ini udah tujuan semua umat muslim di dunia. Aki udah bikin orang umat
muslim sedunia ini iri. Meninggal di sana dalam kondisi sehat loh, bukan lagi sakit berangkatnya, bukan sakit berangkat pengen mati di sana, bukan. Ini lagi sehat bareng keluarga, udah kayak rekreasi. Seru nggak sih itu? Kebayang nggak Bapak Ibu semua? Anda lagi sehat bareng sama anak Anda, mungkin ada cucu Anda. Ayo kita itikaf sampai Syawalan di tanah suci bareng-bareng. Sehat, seger buger, nyampe hari kedua, 3, 4 nggak ada. Saya pas saat saya japri dokter gitu, saya udah nggak bisa ngomong, nangis aja. Dan dia nangisnya ke saya, nggak nyautnya adalah lebih ke nangis. Gue bahagia, gue iri, gue gimana ya gitu. Insya Allah. Jadi beliau aja anaknya iri sama bapaknya. Bapak semuanya kita ditunjukin ya sebuah kematian, bahkan di makamnya di tanah suci. Siapa yang nggak pengen disolatkan 2 juta orang? Ini buat yang muslim ya. Ini makam beliau nih. Ini pun Masya Allah sama Dokter Andika di anchor nih ya. Blok 7 kuburan di 183. Ini semua ada maknanya ya. Buat yang muslim, pengen gak Bapak semua mati di tanah suci, tanah haram, dapat syafaat, udah pasti masuk surga. Anda kebayang gak sih? Pengen gak Bapak punya kematian seindah ini? Pengen gak? Kalau ternyata hari ini kami ingin sampaikan ada sebuah kesimpulan yang sejauh ini dengan ilmu kepala Dokter Andika, ilmu manusia, ada sebuah pola untuk menciptakan kematian yang membahagiakan ini. Kira-kira Anda pengen menjalankannya nggak, Bu? Hari ini kesempatan saya untuk menyampaikan pada semuanya. Bapak Ibu, ternyata dari kematian beliau ini, saya udah lama banget nunggu pengen ngobrol sama Dokter Andika. Waktu itu pas iktikaf, saya kontak Dokter Takwir malam ganjil masalah ini. Kita doa bersama. Setelah doa bersama, saya ngobrol ke teman-teman yang di Bandung. Kita waktu itu iktikaf di salah satu masjid di Bandung. Saya ngobrol ke teman-teman, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari wafatnya Aki. Ternyata kesimpulan dari Dokter Andika sangat masuk akal buat kami. Kenapa Aki bisa dipanggil dalam kondisi yang luar biasa, membahagiakan dan membuat iri banyak orang? Karena Aki punya mesin engine ini, punya mesin yang bekerja terus, amal kebaikan yang gak pernah berhenti. Oh, pertanyaannya apa? Bahkan kalau Dokter Andika bilang double engine. Tahu double engine? Ya, double engine itu mesinnya 2 nih. Mesin penggeraknya, amal solehnya nih, amal kebaikannya jalan terus non-stop, ini 2 Bapak Ibu semua. Makanya sampai dipanggil itu kondisi yang terbaik. Pengen gak Bapak Ibu semua punya aset kebaikan di dunia ini? Pengen? Yang setiap hari Anda dapat kebaikan terus, pengen? Itu tujuan kita. Jadi mesin pertamanya adalah sebuah masjid muslim milioner. Ya, ini sebuah rumah ibadah yang dibangun sama Dokter Andika, termasuk sama Aki juga. Dan ini terus berjalan memberikan kebaikan kehidupan mereka, bahkan tabungan di dunia hingga kematian yang terbaik. Ini karena saya muslim ya, kami mau bangun ini. Ya buat teman-teman di KT sama, yang Nasrani, yang Hindu, yang Buddha, buat mesin ini. Dan kami instruksikan, kami sampaikan di sini, buat mesin Anda. Mesin apa? Mesin kebaikan. Saat Anda berjuang di Kangen Water, berjuang dengan KT, hasilnya Anda buat mesin-mesin Anda. Saya juga bicara sama Coach Chufang, buat bangun mesin ini, mesin kebaikan ini. Aki ini punya anak yang engine-nya, mesin yang pertama ini ada kebaikan Masjid Muslim Milioner. Yang kedua, ada sebuah komunitas yang visinya tadi saya sampaikan, niatnya buat Tuhan, berjuang makin dekat sama Tuhan, makanya amalnya banyak, hasilnya dikembalikan lagi sama Tuhan. Dan ini visi ini dari komunitas Magic True Health, kepalanya anaknya Aki. Makanya ini double gardan nih ya, double engine ini, jalan terus. AT ada MB, dan ini yang membuat Aki
hidup bahagia bahkan mati juga bahagia. Kita gimana? Bapak Ibu mau nggak hidup bahagia bahkan mati juga bahagia? Mau Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Saya sih mau banget ya. Bahkan istri saya juga, aku mau kayak Aki. Ya tolong aku mati di Mekah, jangan dibawa pulang. Ya, sama aku juga nggak mau dibawa pulang, enak aja. Semua matinya di sono gitu ya. Ya udah, kita mulai berpikir supaya apa? Supaya kita punya amal kebaikan yang ngalir terus. Bapak Ibu, saya punya pondok. Itu pun saya diinstruksikan sama Dr. Andika di Sulawesi, di Luwuk. Ya, mungkin juga ada peserta yang sudah pernah ke sana gitu. Tapi udah itu jalan-jalan aja gitu. Nah, hari ini saya mau sampaikan Bapak Ibu semuanya, apa sih kelebihannya ini gitu. Dan ini harapan saya juga nanti mau agama apapun Anda bangun mesin yang kurang lebih seperti ini manfaatnya gitu ya. Apapun agamanya. Kebayang gak? Ini sudah disistemkan sama Dr. Andika. Emang kepalanya ini kepala sistem gitu. Jadi bahkan amal kebaikan pun harus muter terus. Bukan cuma sekedar Anda bangun atau bikin sekali, tapi ini jalan terus. Makanya ini siap mati tuh. Sampai nulis di jamnya segala macam udah kepikiran. Kalau ada apa-apa di jalan selesai. Yang penting ini amalnya jalan terus. Karena udah siap. Ya ngapain nunggu lama-lama kalau mati sekarang masuk surga, betul kan? Ya kalau lama-lama malah banyak dosa nanti. Nah ini ada pejuang rupiah bahagia, ada lansia bahagia. Apa sih ini program-program ini? Nanti Anda bisa pelajari di Facebooknya atau di websitenya ya, Masjid Muslim Bilioner. Ini juga santri-santrinya semuanya gratis. Ada program sampai sarjana, program sarjana S1 juga gratis. Majelis Bismillah Academy, MB Box, ambulan gratis juga disiapin, pasar bahagia. Nah ini jadi sistem. Saya melihat ini, saya perhatiin gitu ya perputarannya, kebayang nggak ini bisa bermanfaat untuk sampai ratusan bahkan ribuan masyarakat Bapak Ibu semua. Kelihatan nggak mesinnya Bapak Ibu? Mulai kebayang nggak kenapa Aki dikasih kematian yang terbaik? Ayo nol sini. Sebulan berapa? Ribu yang diberi. Bulan lalu 18.000. Bulan lalu 18.000 warga yang mendapatkan manfaat kebaikan dari ini. Kebayang gak? Sebulan 18.000. Ini total semua. 18.000 warga mendapatkan kebaikan. Kita Bapak Ibu naruh kencreng aja, masukin nggak kan gitu ya. Ya kalaupun masukin ya udah satu doang. Ini 18.000. Kita ada berapa nih? 300. Berapa kali lipatnya 18.000 dari 300? 300 dikali 6 berapa? 1.800, betul? Jadi kalau 18.000 berarti 60 kali lipatnya dari ini yang mendapatkan manfaatnya. Makanya nggak heran amal kebaikan ini jalan terus. Pertanyaan saya Bapak Ibu semuanya, Anda pengen nggak dapetin amal kebaikan ini yang membuat Anda sekali lagi hidup berkah, hidup bahagia, bahkan sampai mati pun bahagia? Siapa yang pengen? Angkat tangan. Serius. Kalau kita sudah satu frekuensi, kalau kita sudah satu energi, ini akan lebih mudah. Ya. Nah saya waktu itu ngomong ke Dr. Andika, Pak, saya buka dengan kata-kata pertanyaan gini, Pak, nggak mau bikin MB di Bandung. Ucapan saya yang pertama saya lontarkan gitu, Pak, saat kita meninggal ada anak-anak santri atau siapapun yang mendoakan kita, termasuk anak yatim tentunya. Siapa yang nggak pengen? Semua pengen pasti, betul kan? Dan dulu sebelum kita konkretin, dulu tuh tujuan kita jalanin ini dengan ADP apa sih? Tujuan saya tuh kayak tadi tuh, saat Mas Roni nggak ada sebuah panggung kayak kemarin Pak Opik sampaikan, dan kita semua mendoakan seorang almarhum Mas Roni. That's it, ADP. Sebelum ada ini, ya masih abstrak gitu. Ada yang mengenal Mas Roni, dia doakan, ya. Dan saat Anda berjuang di sini, Anda dapatkan kesuksesan, ada amal kebaikan yang masuk ke Mas Roni. Ini yang disebut pasif pahala. Yang ini nggak didapetin sebagai seorang pebisnis di luar, betul? Nah, saat ini, Bapak Ibu semuanya, udahlah itu dapat. Ini kita wujudkan sebuah project konkret, yaitu Amazing Dad Project. Kebayang Bapak Ibu semuanya?
Siapa dari Anda yang mau membersamai perjuangan dan mewujudkan secara konkret adanya Amazing Dad Project di KAT ini? Katakan saya. Bapak Ibu, kita sedang membutuhkan orang-orang yang serius. Untuk apa? Untuk bisa mati bahagia. Karena bahkan kita juga lagi nyari tetangga. Ya, saat mati kita di makamnya tetanggaan, mau nggak kira-kira? Ya. Ini loh semuanya. Aduh, kayaknya kok bahagia. Yang nggak pernah kepikiran sebelumnya, ya, yang sudah selesai dengan dunia, ini yang kita cari. Yang belum selesai sama dunia, saat ini baru kita akan bahas bagaimana caranya menciptakan sebuah kematian yang membahagiakan. Ya, ini program-program. Bapak Ibu sekarang bisa